Ini adalah satu batang dengan yang di sebelahnya ini. Ini jadi satu batang teman-teman. Jadi saya proses sekaligus. Nah, untuk perangkaran di sini saya sudah program teman-teman. Nah, di sini karena ada saya melakukan kesalahan. Pada saat melakukan pengepresan itu saya terlalu mepet dengan batang, sehingga di sini kesannya akarnya kecil-kecil. Padahal ini semua ini adalah akar pecahan teman-teman. Artinya anak akar ya. Karena dulunya saya mengepresnya itu terlalu mepet, jadi tidak terlihat akar utamanya itu. Nah seperti itu. Nah ini adalah kesalahan saya. Halo sahabat BMC, kembali lagi bersama channel Darmo BMC. Nah di video kali ini saya akan berbagi khusus spesial. Di video kali ini saya akan membagikan proses sancang bogel. Nah terutama bagaimana caranya memproses bahan sancang atau menanam, atau satu kali tanam kita bisa memprogram atau memproses dua bahan. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi di sini saya akan bagikan. Nah kenapa saya bilang satu kali tanam terus kita bisa memproses dua bahan sekaligus dengan keberhasilan hampir sama ya, atau pencapaian hampir sama. Lebih jelasnya kita bisa mempunyai dua bahan dengan waktu yang bersamaan, cuman satu kali tanam kita bisa memprogram atau memproses dua bahan sekaligus. Nah seperti apa caranya? Nah apa yang saya bagikan di sini karena berdasarkan pengalaman pribadi saya teman-teman. Nah jadi di sini kebetulan ada dua bahan. Nah ini saya proses sekitar setahun yang lalu teman-teman. Ini adalah dua bahan yang saya tanam satu kali tanam atau satu pohon ya, dengan cara saya program sekaligus. Nah itu tidak mungkin ya. Nah pasti mungkin, karena di sini saya sudah mempraktekannya seperti itu. Nah seperti apa caranya di sini saya akan bagikan. Nah dulunya ini adalah setekan yang cukup panjang teman-teman. Ini adalah setekan yang cukup panjang, dan untuk bahan di sebelahnya ini adalah bagian atasnya. Ini adalah bahan bagian atasnya yang ini. Ketika saya belum memotongnya atau mengepresnya, ini adalah satu batang dengan yang di sebelahnya ini. Ini jadi satu batang teman-teman. Jadi saya proses sekaligus. Nah, untuk perangkaran di sini saya sudah program teman-teman. Nah, di sini karena ada saya melakukan kesalahan. Pada saat melakukan pengepresan itu saya terlalu mepet dengan batang, sehingga di sini kesannya akarnya kecil-kecil. Padahal ini semua ini adalah akar pecahan teman-teman. Artinya anak akar ya. Karena dulunya saya mengepresnya itu terlalu mepet, jadi tidak terlihat akar utamanya itu. Nah seperti itu. Nah ini adalah kesalahan saya. Namun yang akar yang bahan yang di sebelahnya itu hampir sama teman-teman, besarannya hampir sama. Nah kok bisa? Nah jadi di sini saya akan jelaskan dan bagikan ke teman-teman ya. Nah di sini perakaran yang di bagian depan ini masih terlihat kecil. Nah namun yang di bagian samping dan belakang ini cukup lumayan besar-besar sekali teman-teman. Karena di sini saya sudah melakukan pengepresan beberapa ya, yang menurut saya itu sudah cukup besar. Sebelumnya saya sudah lakukan pengepresan. Nah kok bisa ini pencapaiannya hampir sama dengan bahan yang satunya? Nah karena sebelumnya saya sudah melakukan merapikan di bagian potongan. Nah jadi lebih jelasnya seperti ini teman-teman. Nah teman-teman siapkan setekan dengan banyak ruas. Nah seperti itu. Nah karena ini saya akan bagikan secara lengkap ya. Teman-teman siapkan setekan, mau besarnya seberapa aja boleh. Nah misalnya minimal 3 ruas. Nah diusahakan itu 4-5 ruas. Nah seperti itu. Nah jadi kita lihat contohnya ya. Nah teman-teman siapkan setekan seperti ini teman-teman, dengan kondisi banyak ruas atau banyak tunas seperti ini ya. Nah ini sebelumnya beberapa bulan yang lalu saya lakukan setek, dan saya pun sudah membagikan
caranya seperti itu. Nah, ini sudah ada di video saya ya. Nah, jadi apa namanya? Dan di sini juga ada beberapa setekan yang saya tancapkan, dan ini pun saya juga buatkan konten di konten sebelumnya. Nah, jadi kita lanjut ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini di atas. Nah, ini ada 2 cabang. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Di sini kan bisa lihat ya. Coba dekatkan dulu tadi. Nah, ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 2 cabang. Nah, ini ketika teman-teman melakukan penanaman, bisa dilihat di bagian bawah saya sebelumnya sudah melakukan program. Nah, jadi untuk pangkalnya ini saya sudah lakukan pecah batang atau sebit batang ya kalau di istilahnya di saya. Nah, di sini untuk perakaran saya sudah tata, dan di sini untuk akarnya itu sudah melingkar. Nah, oke. Nah, ini kan bagian bawah yang tadi ya, seperti yang dicontoh di awal tadi yang sudah menjadi bahan. Nah, kalau ini kan bibit. Nah, ini sebelumnya teman-teman lakukan penataan akar ketika penanaman. Nah, setelah itu teman-teman besarkan. Nah, setelah menjadi seperti ini, terlihat untuk pohonnya itu sudah subur. Nah, otomatis di sini kan pasti ada tumbuh yang sejajar seperti ini. Nah, teman-teman potong di sini, teman-teman rapikan. Nah, setelah itu teman-teman ya udah kita teman-teman lakukan penyuburan atau pengegronan. Nah, seperti itu. Kita tunggu sambil membesarkan bagian akar yang di bawah, karena tujuannya kita memproses mendahulukan yang di bagian bawah ini. Kita besarkan akar. Kita besarkan akar dulu seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, teman. Nah, contohnya seperti ini. Di sini saya sudah melakukan merapikan untuk potongannya ini, dan di sini saya menyisakan 2 tunas atau 2 cabang ya. Nah, untuk di bagian bawah ini saya juga sudah proses atau sudah program teman-teman. Di sini saya lakukan pecah batang, begitu juga melakukan penataan akar. Dan maaf ini untuk videonya agak sedikit gelap karena ini kondisinya udah menjelang malam dan mendung seperti itu. Nah, ini masih bisa dilihat ya. Di sini untuk perakaran sudah saya program. Nah, jadi kembali kita ke bahan yang tadi. Nah, kalau dirasa sudah perakaran sudah mencukupi pembesarannya, apa namanya itu sudah balance ya dengan batangnya. Teman-teman lakukan cangkok di sini. Kita kan tadi kan mengambil 2 mata tunas di bagian bawah ya. Kita hanya mengambil 2 atau 1 ruas di bagian bawah karena kita akan membuat bahan ini pendek. Nah, setelah akar itu besar, kita lakukan cangkok. Nah, cangkok. Nah, setelah tumbuh akar kita potong. Nah, jadi untuk cabang-cabang ini kan masih kecil-kecil teman-teman, masih kecil-kecil. Jadi punya kesempatan juga karena perakaran sudah bagus. Jadi ini akan fokus pembesarannya. Kita bisa memfokuskan pembesaran. Nah, kita membesarkan 2 cabang ini karena di sini pasti otomatis masih kecil-kecil. Nah, sedangkan untuk yang bahan di atasnya ini, di atas ini yang kita cangkok tadi itu, di sini kan kita sudah mendapatkan cabang yang cukup besar karena sebelumnya kita melakukan pengelosan ketika kita membesarkan akar di bagian yang paling bawah, maksudnya di perakaran yang di sini. Kita membesarkan cabang yang bagian ini, cabang ini dan ini. Ini kan bagian atas ya. Ini bagian atasnya yang kita cangkok. Jadi inilah yang memompa akar. Akar yang tadi itu, yang di bawah tadi itu. Ini yang memompa. Nah, perbedaannya dengan bahan itu kita sudah mendapatkan cabang. Nah, sedangkan itu masih membesarkan cabang tapi sudah punya perakaran. Nah, di sini kita sudah punya cabang tapi belum punya perakaran yang balance. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa teman-teman mengerti ya dengan maksud saya di sini. Nah, dengan besaran ini otomatis ini kan rimbun teman-teman. Daunnya banyak. Itu ketika penanaman itu jangan terlalu banyak mengurangi daun atau perantingan. Karena kita sudah mempunyai akar cangkokan itu ya, kita program, kita tata, langsung tanam. Nah, dengan modal rimbunnya dari perdaunan atau perantingan, otomatis akar itu akan cepat membesar. Nah, seperti itu.
Nah, jadi ini sebenarnya ini saling kejar teman-teman. Nah, di satu sisi di bahan yang bagian bawahnya ini, yang satu di sana itu, yang tadi itu ngejar di bagian percabangan. Nah, sedangkan yang ini kita kejar di akar. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan dua bahan secara bersamaan dengan kondisi hampir sama. Nah, seperti itu. Nah, jadi karena di sini kita melakukan cowakan seperti di video tadi, di setekan tadi, kita melakukan cowakan ya, atau cekungan ini, sehingga ini bisa cepat menutup. Nah, begitu juga di bahan di sebelah. Nah, seperti itu teman-teman cara saya memprogram atau memproses bahan. Dengan satu kali tanam kita sudah bisa memprogram dua bahan sekaligus. Nah, seperti itu. Jadi semoga bisa dimengerti ya, karena saya sedikit belepotan ini untuk ngomongnya ini. Nah, jadi ini adalah satu bahan atau satu setekan, satu batang kita bisa memproses dua bahan sekaligus. Nah, seperti itu teman-teman, saya mencoba praktek untuk mempercepat kita mempunyai dua bahan seperti itu ya. Nah, makanya di video sebelumnya saya seringkali mengingatkan kalau teman-teman melakukan melakukan setek, diusahakan banyak ruas. Nah, minimal 4-5 ruas lah. Karena tujuannya kita biar banyak perdaunan, banyak perantingan seperti itu. Nah, kalau sudah banyak tumbuh tunas, otomatis akar di bawah ini yang kita proses itu lebih cepat membesar. Nah, sembari menunggu pembesaran ini, kita sudah bisa memproses di bagian atas tadi yang kita kita coak, kita buat di bagian atas bahan yang tadi ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, sahabat BMC, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga dengan adanya video ini semoga bisa bermanfaat ya. Nah, apa yang saya bagikan ini adalah hasil dari saya berproses atau praktek di lapangan seperti itu teman-teman. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman pemula khususnya ya. Nah, jadi semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC Bonsai Mania Channel.